Puji Tuhan dan selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen. Oh ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Kita percaya kita sehat itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita akan berdoa. Ikutin Ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami dalam belajar saat ini. Berilah kami hikmat, kepintaran dalam belajar. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah berdoa. Dan sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini kan? Bagus, sudah siap. Dan seperti yang sudah Ibu bilang di minggu kemarin, kalau hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab dari Alkitab. Ibu mau kita semua membuka Alkitab kita dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu semuanya? Hebat, puji Tuhan. Nah, anak-anak, dalam ayat tersebut bercerita tentang perumpamaan talenta. Begini ceritanya. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya. Tuan tersebut akan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya tersebut. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Dan kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Anak-anak, hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua tadi mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena dia takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil hambanya dan
ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Anak-anak tahu nggak? Tuan itu memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua karena mereka telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut tadi karena talentanya tidak bertambah. Lalu kira-kira apa ya yang dilakukan Tuan itu? Tuan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna itu tadi ke dalam penjara yang gelap. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita tadi kita melihat bahwa hamba yang pertama dan yang kedua dipuji oleh tuannya. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa kedua hamba tadi dipuji? Iya, benar. Kedua hamba tadi dipuji oleh tuannya karena mereka setia dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan tuannya kepada mereka. Nah, tetapi hamba yang ketiga tadi dimarahin oleh tuannya ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak kenapa ya hamba tadi itu dimarahi oleh tuannya? Iya, benar. Hamba yang ketiga tadi dimarahin oleh tuannya karena malas dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya hamba tadi dimasukkan ke dalam penjara. Setelah mendengar cerita tadi, ibu percaya pasti semua anak-anak yang di sini tidak ada yang mau menjadi hamba yang ketiga. Karena kan hamba yang ketiga tadi dimarahin dan dimasukkan ke dalam penjara. Makanya anak-anak, kita harus menjadi anak yang setia dan bertanggung jawab. Apapun yang menjadi tugas kita harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu punya tugas untuk kalian semuanya. Ini dia tugasnya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu tadi tugas dari Ibu. Dikerjakan dengan baik ya. Selamat melanjutkan belajar. Dan ingat, sesudah belajar nanti harus berdoa lagi. Oke? Pintar. Terima kasih anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.